يا معاشر المسلمين وسكرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah
kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tetapi hari ini umat Islam begitu banyak yang bercerai-berai. Pada hari ini umat Islam susah sekali bersatu. Memilih pemimpin saja susahnya, begitu susah sekali bersatu. Apa kira-kira penyebabnya yang menyebabkan umat Islam susah sekali bersatu pada akhir zaman ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 1400 tahun yang lalu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ada suatu zaman, nanti ada suatu masa di mana umat Islam itu seperti hidangan di atas meja makan. Ada yang menarik ke kiri, ada yang menarik ke kanan, ada yang melempar ke atas, ada yang menginjak ke bawah. Lalu sahabat pun bertanya, kenapa umat Islam seperti itu ya Rasulullah? Apakah umat Islam pada waktu itu jumlahnya sedikit? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, umat Islam pada waktu itu sangat banyak, tetapi bagai buih di lautan yang tidak punya kekuatan apa-apa, mudah sekali dipecah belah, mudah sekali dihantam badai, mudah sekali dihancurkan. Kira-kira apa penyebabnya umat Islam di akhir zaman ini mudah sekali dipecah belah, mudah sekali dihancurkan bagai buih di tengah lautan? Karena pada hari ini kata Rasulullah, di akhir zaman nanti kata Rasulullah, umat Islam itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua penyakit. Yang pertama, penyakit yang pertama itu penyakit dari luar. Dicabutnya ketakutan daripada orang-orang di luar Islam kepada Islam. Akhirnya orang di luar Islam, musuh-musuh Islam itu berani sekali kepada Islam karena telah dicabutnya rasa takut daripada musuh-musuh Islam kepada orang-orang Islam. Contohnya bagaimana di Palestina, umat Islam saudara-saudara kita dibantai, tapi negara-negara Islam diam tidak berdaya. Contohnya di Pakistan, bagaimana umat Islam itu dibantai, diusir, dibakar, tetapi negara-negara Islam itu diam tidak berdaya, seolah-olah tidak punya kekuatan apa-apa. Itulah penyakit umat Islam pada hari ini yang pertama. Dicabutnya rasa takut daripada orang-orang di luar Islam atau musuh-musuh Islam, sehingga dia berani kepada umat Islam yang begitu mayoritas di alam dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hingapkan penyakit di dalam hati daripada umat Islam pada hari ini, yaitu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa qarayatul maut, yaitu penyakit cinta dunia, takut mati. Begitu banyak contohnya pada hari ini. Bagaimana anak-anak muda, anak
ketika dia ditanya apa cita-citanya, cita-citanya jadi pilot, cita-citanya jadi dokter, cita-citanya hanya dunia saja. Tidak ada yang pernah bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran, sedikit sekali yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Tidak ada yang bercita-cita ingin menjadi pemenang dari umat Islam. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dicabutnya rasa takut daripada musuh-musuh Islam. Yang kedua, diberikan kita penyakit waham, yaitu cinta dunia atau takut mati. Mudah-mudahan ketika kita mengarungi alam kehidupan dunia ini, kita hindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit waham ini, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Yang menjadi satu pertanyaan, lalu kapan umat Islam itu akan bangkit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kabar umat Islam itu akan bangkit ketika umat Islam itu sudah berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat Jumat, sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika umat Islam sudah berbondong-bondong mengerjakan sholat berjamaah subuh di masjid, maka itulah awal daripada kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Kalau umat Islam masih belum bisa berjamaah secara istiqomah di masjid, maka masih jauh kebangkitan daripada umat Islam tersebut. Karena ciri-ciri umat Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri umat Islam itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika sholat subuhnya itu sudah berbondong-bondong di masjid. Maka di saat umat Islam sudah berbondong-bondong mengerjakan sholat subuh di masjid, maka di sanalah akan turun pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Apanya yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kesulitan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kita akan ditolong, keluarga kita akan ditolong, semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudi menolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit waham ini, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, yang kelak akan bisa memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui, kalau kita ingin melihat umat Islam, maka lihatlah pada hari rayanya. Yang perlu diketahui, kalau kita ingin melihat umat Islam, lihatlah pada hari rayanya. Tetapi kalau kita ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah sholat subuhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad
Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.